Hampir semua orang pasti minum kopi. Ada yang suka minum kopi hitam, dicampur gula aren, susu, creamer, dan lain sebagainya. Kopi itu nggak bisa dipisahkan dari keseharian kita. Bahkan, nggak sedikit juga orang yang memang punya budget khusus untuk bisa menikmati secangkir kopi dalam kesehariannya. Dan nggak sedikit juga orang yang rela untuk jadi member di Starbucks demi mendapatkan secangkir kopi yang memang benar-benar nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Coffee by Hendy bareng gue sendiri, Hendy. Di video kali ini gue berkesempatan untuk nyobain dan mereview mesin Leorico Latuto yang ada di sebelah kanan gue. Mesin Leorico Latuto ini adalah mesin yang fully automatic, teman-teman. Dimana kalian yang memang bener-bener nggak ngerti caranya bikin kopi enak ala-ala cafe, itu bisa dengan mudahnya mendapatkan secangkir kopi yang nikmat hanya dengan menggunakan mesin Leorico Latuto ini. Di beberapa video yang sebelumnya, gue juga sempat untuk review mesin dari Leorico yang fully automatic juga nih, teman-teman. Ada Leorico Lawrence dan juga ada Leorico The Coupe. Nah, sekarang kita akan coba gimana sih experience-nya ketika pakai Leorico Latuto. Kita akan coba bahas mulai dari spesifikasinya. Leorico Latuto ini adalah mesin fully automatic yang kaya akan fitur. Dia bisa bikin 16 menu dalam mesin kopinya, terus juga fitur layar sentuh resolusi tinggi dengan satu sentuhan sistem pengoperasian. Dia memiliki milk frother yang cukup canggih, dan yang terpenting adalah bisa menyesuaikan level dari buih atau busa atau foam yang akan kita hasilkan nantinya. Biasanya kan terbagi tuh, kita bisa seduh latte atau cappuccino, dan itu dua-duanya foamnya berbeda ketebalannya ya. Terus juga ada opsi pengaturan variabel untuk seduhan, level grind size bisa dengan mudah kita atur. Ada indikator cahaya pada coffee outlet atau pada saat kita brewing di group headnya, itu yang bisa menganalisa krema pada espresso kita, teman-teman. Jadi nanti dari situ ketahuan kita pakai kopinya masih fresh atau enggak. Salah satunya itu ya, untuk identifikasi itu. Ada berbagai macam bahasa yang bisa kita set dengan kemampuan kita. Gue sih bisanya cuma pakai Inggris ya, teman-teman. Jadi gue setnya ke Inggris. Dan mesin ini berdaya 1300 watt, teman-teman. Jadi cukup oke lah ya dengan fitur yang dikasih, dengan 16 menu varian yang bisa kita sesuaikan nanti. Dan apa aja sih yang akan kalian dapatkan ketika beli unit ini? Yang pertama, pasti kalian akan dapat unitnya. Dan mesin ini itu dimensinya nggak terlalu besar, teman-teman. Layarnya juga lebih kecil daripada Leorico The Coupe terakhir yang gue review. Tapi ketika gue cobain, itu layarnya enak banget untuk dilihat, teman-teman. Resolusinya cukup pixelnya ya, kalau menurut gua itu cukup detail dan bagus, teman-teman. Jadi walaupun kecil dia tajam gambarnya, dan yang terpenting adalah ketika kita pencet itu responsif, nggak ada delay sama sekali. Terus kalian akan dapat user manual atau manual book yang gua sarankan untuk wajib kalian baca ketika kalian pertama kali beli unit ini. Buku garansi, terus ada sendok scoop atau sendok takar kopi, dan kalian akan dapat 2 tablet untuk descaling, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi untuk beli descaling, karena kalian bisa punya 2 kesempatan untuk descale mesin ini. Ya nanti kalau udah habis, ini kan asumsi dipakai cuma satu tablet ya. Nanti kalau udah habis ya kalian harus beli lagi gitu loh. Tapi at least kalau menurut gua cukup bagus ya, karena di awal udah dikasih tablet untuk kita bisa descale si mesinnya. Jadi kita bisa coba untuk rutinin ngerawat si mesin gitu. Kan biasanya kalau nggak punya malas beli ya, teman-teman ya. Malas beli, malas nyari, malas nanya juga. Habis itu mesinnya nggak dibersihin, nggak dirawat, rusak, komplain. Nah, kurang lebih itu, teman-teman, untuk sedikit gambaran dan juga spesifikasinya dari Leorico Latuto ini. Sekarang kita akan coba bikin kopi, bikin menunya. Tapi sebelum kita bikin menu, nanti akan kameranya gue still. Biasa kita akan lihat dari menunya, kita akan coba hidupin pertama kali. Nanti di dalam menunya ada apa aja yang bisa kita setting. Dan kita akan coba bikin beberapa menu yang jelas sedikit aja, karena gue nggak mungkin minum semuanya. Yang akan gue highlight adalah gimana caranya untuk setting menu di mesin ini, yaitu 16 menu yang bisa kita set tadi. Terus juga gimana caranya maintenance atau ngebersihin atau ngerawat si mesin kopi Leorico Latuto ini, teman-teman. Jadi harapannya ketika kalian ngeliat video ini, video tutorial singkat lah ya, kalian bisa pakai mesin ini tanpa harus tanya-tanya dan bingung lagi, teman-teman. Harapannya kayak gitu ya. Dan kita masuk ke mesinnya ya. Nah ini ya, teman-teman, penampakan di unitnya. Kalau kita lihat dari depan, dimensinya dia nggak terlalu lebar, cukup compact juga ya kalau menurut gue. Terus juga
beratnya ya cukup berat, tapi nggak terlalu berat lah, masih bisa gue bawa dan gue pindah-pindahin tempatnya. Nah, ini tampilan dari atasnya ya teman-teman ya. Di sini ada yang tempat untuk cup warmer nih teman-teman. Jadi kita bisa taruh beberapa gelas di sini. Secukupnya aja teman-teman, karena hanya di tempat ini aja, di kotak yang ini aja. Nah, terus di bagian kiri ini ada tempat untuk naruh air. Tangki airnya ada di sini nih teman-teman. Ini kita bisa copot ininya. Habis itu kita ambil tempat airnya kayak gini, tangkinya tuh. Ini ya teman-teman ya, tempat tangkinya bisa kita ambil, habis itu kita isi air. Gue sih paling enak ini nggak usah diangkat aja biar gampang, tuangnya bisa langsung ke sini karena ini bolong, atau ya dibuka kayak gini, habis itu nuangnya bisa agak mudah gitu kan, agak lebar dimensi untuk nuangnya. Daripada airnya kurang kan, lebih baik kita tambahin biar dia berlebih, atau ya memang cukup harusnya ya. Karena kalau dia berkurang airnya, itu indikatornya akan hidup teman-teman, dan mesinnya nggak mau dipakai atau nggak bisa dipakai untuk sementara waktu. Oke, cukup ya teman-teman. Ini gue coba tutup. Nah, di sebelah ini, di sebelah kiri gue nih, kalau di mesinnya bagian kanan, itu tempat tangki air ya teman-teman. Nah, kalau di sebelah kanan ini, yang di sebelah kiri mesinnya, itu tempat untuk taruh biji kopi dan juga bubuk kopi. Nah, mesin Leo Ricola Tutto ini selain bisa biji kopi yang masih berbentuk whole bean, biji utuh, digiling dulu, itu dia juga bisa pakai bubuk kopi, teman-teman. Nah, di sini tempat untuk biji kopinya. Coba kita deketin lagi ya. Kalau kalian lihat ya, teman-teman tadi ya, ini tempat untuk bubuk kopi. Nih, di sini tinggal masukin aja bubuk kopi yang ke sini. Terus di sini tempat biji kopi. Nah, biji kopinya itu grain size-nya bisa kita atur nih, teman-teman, di sini. Kalau gue pakai biji kopi yang gue pakai sekarang, itu gue pakai di tengahnya aja nih teman-teman. Jadi dia kan ada ini full, nah dia kan ada full nih ke atas, terus juga full ke bawah, kayak gini kan. Gue pakai yang di tengah-tengahnya aja teman-teman, karena gue kemarin udah nyeting dan itu pas. Gitu, di tengah ini, jadi dia ke tengah gitu. Jadi nggak ke sini, nggak ke bawah, di tengah. Oh iya teman-teman, dari tadi gue lupa kasih info. Nah, biji kopi yang gue pakai sekarang itu dari Kraton Coffee, dan ini juga dari Leo Rico, dari Almas. Gue pakai Robusta Single Origin. Nanti kalian bisa lihat kremanya kayak gimana, bagus ya teman-teman. Dan ini masih whole bean ya teman-teman ya, masih biji utuh. Dan ini gue pakai settingan yang tadi gue bilang, grain size-nya di tengah gitu teman-teman. Nah, untuk video kali ini gue akan coba pakai yang whole bean aja supaya lebih gampang, videonya lebih mudah dicerna juga, karena gue sampaikan yang untuk bubuk kopi itu gampang banget teman-teman. Kalian ketika punya bubuk kopi tinggal masukin aja ke tempat sini. Kalau kalian punya bubuk kopi tinggal masukin aja ke sini. Dimasukin secukupnya teman-teman. Jangan sampai penuh, jangan sampai tumpah-tumpah, jangan sampai nyisa gitu. Secukupnya berapa? Nanti kalian bisa timbang sendiri. Nanti gue kasih tahu cara timbangnya kayak gimana supaya bisa mengira-ngira atau mengasumsikan ketika kita seduh satu menu itu kira-kira pakai berapa gram, gramasinya berapa. Nanti gue kasih tahu caranya. Gue sarankan ketika seduh kopi pakai mesin Leo Ricola Tutto ini, karena bean hoppernya kecil, tempatnya ini kapasitasnya kecil teman-teman. Nggak mungkin kita bisa, ini kan ukuran 500 gram nih keseluruhan. Nggak mungkin kita bisa masukin semuanya teman-teman. Kalaupun bisa, itu takutnya biji kopi yang tersimpan lama di sini itu nggak kedap udara kan. Ini tidak kedap udara teman-teman bean hoppernya. Jadi takutnya bijinya masuk angin kelamaan, atau mungkin bisa berjamur, dan yang nggak kita inginkan kan, hal-hal itu bisa ngerusak si mesin kopinya ya teman-teman ya. Jadi saran dari Leo Rico juga, itu kalian pakai secukupnya aja teman-teman. Nanti gue kasih tahu gimana caranya untuk setting, gimana caranya untuk ngecek dia pakai gramasinya berapa. Ya sebenarnya cara ini gue temuin sendiri sih teman-teman. Ini juga karena keisengan gue, dan ketika gue cobain ya memang segitu kurang lebih pakainya gitu loh teman-teman. Nanti gue kasih tahu gimana caranya. Untuk mempermudah nih teman-teman, gue timbang dulu biji kopinya. Kita kira-kira mau bikin apa ya, 4 menu kali ya. 4 menu itu nanti gue coba bikin ristretto, espresso, terus juga gue akan coba bikin cappuccino sama latte. Udah itu aja teman-teman. Untuk menu yang lainnya itu tetap kita akan set juga, gue akan kasih tahu gimana cara settingnya. Tapi kalau untuk bikin dan cobain, itu gue akan coba bikin 4 menu tadi aja. Espresso, ristretto, dan juga latte, serta cappuccino, teman-teman. Nah, sekarang gue coba timbang, gue mau bikin 4 menu, gue pakai gramasinya berapa. Gue coba timbang dulu, tapi nanti tetap gue kasih tahu cara nentuin gramasinya kira-kira kayak gimana. Yuk. Ini udah gue timbang.
Untuk 4 menu kurang lebih segitu ya teman-teman. Nah, diratain ya teman-teman ya. Gua pakai tangan ya karena gue konsumsi sendiri, dan ini juga gue cobain sendiri. Tutup. Nah, oke, kita udah isi water tanknya, kita udah isi biji kopinya. Sekarang kita coba hidupin si mesinnya. Yuk, setelah kita colokin kabel power, kita hidupin yang ini. Nah, kita hidupin yang ini, habis itu kita masuk ke depan. Setelah kita colok tadi kabel power, kita hidupin saklar yang di belakang. Kita sekarang hidupin tombol power di sini. Tekan lama aja. Dia akan keluar welcome teman-teman. Ini detail banget, ini jernih banget, gue suka banget sama layarnya ini teman-teman. Nah, dia sebelum masuk ke mode menunya, dia akan melakukan heating dulu teman-teman si mesinnya. Setelah heating selesai, nanti dia akan rinsing teman-teman. Menyesuaikan suhunya dulu ya supaya bisa kita pakai gitu. Nah, selalu nih teman-teman, mesin fully automatic itu akan rinsing ketika pertama kali dihidupkan dan dimatikan. Jadi itu supaya jalur ekstraksinya itu selalu bersih teman-teman. Jadi nggak terkontaminasi, nggak ada sisa-sisa residu-residu yang tersisa di mesinnya, di jalur ekstraksinya. Nah, dia kan selalu muncul kayak gini nih teman-teman. Milk foam system cleaning. Do you need to clean the milk foam system? Ya kalau menurut gua sih nggak usah ya, karena gue juga belum pernah coba pakai susunya untuk jalur susunya maksudnya. Ini gue pencet no aja. Nah, langsung ke tampilan menunya nih teman-teman. Ada logo Leorico, ada menunya, terus juga ada tombol option di atas ini yang 3 garis ini ya. Nah, dia menunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 teman-teman. Di sini ada 16 menu yang bisa kita set dari setiap masing-masing menunya teman-teman. Nah, di menu yang pertama, di slide yang pertama, itu ada espresso, double espresso, americano, classic coffee, cappuccino, latte macchiato, cafe latte, dan hot milk foam. Di slide yang kedua, itu ada crema coffee, ristretto, flat white, long coffee, hot milk, hot water, cafe au lait, gue kurang tahu nih apa. Terus ada a pot coffee. Nah, teman-teman, sebelum kita cobain menunya, kita masuk dulu ke settingnya, teman-teman. Di sini ada apa aja ya? Nah, di menunya ini ada 3 menu, teman-teman. Ada brewing unit quick rinse. Yang kedua ada milk foam system rapid flushing. Tujuan utama kita yaitu service menu nih, teman-teman. Kita klik aja. Nah, di sini ada password. Yang passwordnya itu standar 1 sampai dengan 6. Tinggal kita pencet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confirm. Kita langsung masuk ke service menunya nih teman-teman yang bisa kita set. Di sini ada setting bahasa, language setting. Kita coba buka, ada Inggris, ada Thailand, ada Arab ya, Iran, terus ada Perancis, ada Jerman, ada Rusia, ada China, dan ya gue pakai Inggris saja karena gue bisa juga Inggris. Itu pun tidak selancar kalian ya teman-teman bahasa Inggrisnya. Confirm lagi. Terus ada beverage setting. Nah, sebelum masuk ke beverage setting, karena ini udah langsung masuk ke setting menunya, kita coba lihat yang lain dulu ya teman-teman ya. Nanti baru terakhir kita ke beverage setting, ke setting menu minumannya. Habis itu kita langsung cobain bikin menunya. Nah, di sini ada maintenance setting teman-teman. Ada brewing system tablet cleaning yang pakai tablet tadi yang putih-putih yang kita dapatkan ketika pembelian unit ini, yaitu dapat 2 tablet. Nah, terus ada milk foam system tablet cleaning, ini juga pakai tablet, tinggal pencet habis itu kita yes, masukin tabletnya ke tempat jalur masuknya selang untuk susunya teman-teman ya. Di situ nanti dikasih air aja, masukin tabletnya, jadi dia bisa nyuci sendiri atau cleaning sendiri di jalur-jalur tempat susunya tadi. Terus juga ada milk foam system automatic cleaning. Nah, ini kita bisa set waktunya teman-teman. Ada 30, 60 sampai dengan 180 menit yang bisa kita set untuk kita set milk foam system automatic flushingnya. Kita back. Ada milk foam system cleaning juga. Ini seperti sama yang tadi di awal kita masuk ya teman-teman. Bacaannya sama. Ini no dulu. Daily cleaning itu juga kita bisa lakukan di mesin ini. Jadi otomatis semuanya. Restore default setting.
Nah, kita coba restore dulu ya, karena kemarin udah gue coba adjust beberapa menu. Jadi kita nanti restore dulu, abis itu nanti kita masuk ke menunya dan kita set ulang teman-teman. Sesuai apa yang kita inginkan gitu. Confirm. Nah, di engineering setting ini kalau menurut gue nggak usah di otak-atik ya teman-teman ya, karena ini tingkat lanjut untuk maintenance si mesin kopinya gitu. Nah, ini nanti ada menu lagi, ada password lagi yang harus kita isi, kita masukin ke dalam. Ini nggak usah di otak-atik teman-teman. Terus kita ada pre-brew, kita mau on-in, abis itu confirm. Kalau kita mau off-in, abis itu confirm. Water hardness ini gue juga nggak tahu dan kita nggak usah urusin kesini sih kayaknya. Terus juga brightness setting, ini kecerahan layarnya ya, kalau kita kurangin tuh kerasa banget ya, dia akan sedikit redup. Dan kalau kita terangin 100% dia kayak sangat jelas banget. Kita confirm. Coffee temperatur kita bisa pakai high, middle, low. Di sini nggak ada temperatur suhu yang pasti kayak 60 derajat, 90 derajat atau berapa derajat. Kayak sih kalau dipakai di middle juga udah cukup panas ya kalau menurut gue dari kemarin yang gue udah pernah cobain. Statistik kita bisa lihat nih di sini teman-teman. Sebenarnya statistik ini bagus banget untuk kita bisa cek terus secara berkala, karena apa? Dari sini kita bisa tahu nih kapasitas mesin, kita udah pakai berapa kali nih mesin untuk bikin menu apa aja. Nah, habis itu juga kita bisa lakukan maintenance secara berkala teman-teman. Dari cuman ngelihat menu ini aja, karena kita asumsi udah tahu mesin ini kerjanya udah berapa banyak dia bikin menu gitu. Nah, kurang lebih sih kayak gitu ya teman-teman. Kita back. Ada audible alarm, kita bisa off-in atau on-in. Nah, standby time-nya ini kita mau pakai berapa lama supaya dia otomatis masuk ke mode standby. Kalau nggak mau pakai silahkan, ada pun. Tapi kalau mau pakai ada di 30, 45, 60 menit, sampai bahkan 2 jam, 3 jam, 4 jam, atau bahkan sampai 5 jam teman-teman yang bisa kita bikin untuk standby time-nya. Kita back aja langsung. Nah, ini service menunya kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke beverage settingnya, atau kita setting resep dan menunya. Nah, di sini kita langsung masuk ke slide yang pertama tadi. Di sini ada espresso, double espresso, americano, classic coffee, cappuccino, latte macchiato, cafe latte, dan hot milk foam. Ini kita bisa set satu persatu untuk menunya, untuk resepnya teman-teman. Coba kita cek ya ke espresso. Nah, di sini kita pakai coffee strength-nya berapa? Di sini kan ada indikatornya cuman 3 biji kopi ya. Nah, asumsinya ini sama kayak tadi lah ya, low, middle, terus high ya teman-teman ya. Kalau secara standar dari pabriknya itu dia di 2 aja teman-teman, di middle untuk biji kopinya, kekuatan kopinya, coffee strength-nya. Dan kopi volume untuk espressonya dia 35 teman-teman. Nah asumsinya kan 1:2 ya kalau untuk bikin espresso ya pada umumnya teman-teman. Walaupun nanti kalian punya resep sendiri terserah lah. Tapi asumsinya kita asumsikan 1:2 aja. Berarti kan kurang lebih dia pakai 17,5 gram. Itu masih asumsi teman-teman. Nanti kita coba cek bener nggak dia pakai 17,5 gram. Karena standarnya dari mesin ini, pabriknya itu untuk espresso dengan coffee strength di middle, dia itu volumenya akan keluar 35 teman-teman. Nah nanti kita coba lihat lagi apakah dengan grind size-nya udah sesuai. Terus juga bener nggak sih dia gramasinya pakai 1:2. Nanti kita akan cek lagi teman-teman. Ini nanti gue nggak akan otak-atik, akan standarnya aja sesuai ini. Nah, cuman gue akan jelaskan semuanya fungsinya dari cara setting menunya, setting grind size-nya, yang tadi kita udah sempet lihat di depan ya waktu masukin biji kopi. Itu nanti kalian bisa otak-atik sendiri, karena balik lagi resep itu biasanya kita punya masing-masing teman-teman. Kita punya rasa yang masing-masing, mungkin orang beda. Resep A, resep B, resep C itu kemungkinan bisa beda teman-teman. Jadi kalian silahkan ulik sendiri, gue akan coba ngejelasin aja gimana cara setting menunya dan cara setting grind size-nya. Nanti dikira misalkan sesuai standar pabrik ini masih kurang pas dengan biji kopi yang kalian pakai, silahkan lakukan yang namanya kalibrasi teman-teman. Oke, ini confirm sementara. Terus double espresso, sama ya teman-teman ya. Dia coffee strength-nya itu di 2. Nah, terus kalau yang ini standarnya untuk double espresso itu cuma 35 teman-teman. Sementara tadi untuk single espresso kan 35 nih. Nah, ini double espresso harusnya 2 kali 35 kan. Harusnya berapa? 70 ya teman-teman ya. Jadi kita taruh dia di angka yang besar aja, 70 juga. Karena double-nya kan, namanya juga double espresso, berarti double yang tadi.
Nah ini biji kopinya mungkin kalau ini takut watery itu kalian bisa tambahin supaya dia lebih maksimal di levelnya high teman-teman gitu. Di high terus juga volume kopinya ditambahin jadi 70 karena tadi asumsinya single espresso aja 35, double espresso harusnya 2 kali lipatnya si single espresso gitu kan ya. Kita confirm. Nah americano kita bisa set ini untuk biji kopinya sesuai standar juga di middle ya teman-teman. Nanti kita bisa adjust nih sesuai dengan balik lagi selera kita, mau kopinya lebih intens atau enggak, atau mau yang sedang-sedang aja, itu kita bisa lakukan di sini. Pakai coffee strength-nya kita mau pakai berapa. Nah volume kopinya yaitu yang dikeluarkan ini asumsinya si kopinya ya, espressonya mungkin ya, itu dia 50 teman-teman. Kopinya 50, airnya 105 teman-teman. Nah ini nanti tetap kita bisa adjust lagi teman-teman. Kita confirm dulu. Habis itu classic coffee teman-teman. Classic coffee ini kalau menurut gue ya, itu kayak lungo mungkin ya teman-teman ya. Jadi espresso yang ekstraksinya dipanjangin sehingga volumenya dia tuh nggak lagi 1:2, bisa mungkin 1:3 atau lebih teman-teman ya. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Ini ya sama sih, pada dasarnya ini juga kopi hitam gitu loh teman-teman. Yang kalian bisa set kopinya mau intensitasnya seberapa kuat, coffee strength-nya, terus juga volumenya mau seberapa. Kalau standar dari pabriknya itu dia 75 pakai kopinya, terus ditambahin airnya sekitar 80. Ini nanti kita bisa adjust lagi sesuai selera dan keperluan masing-masing. Kita back masuk ke cappuccino teman-teman. Nah cappuccino sama coffee strength-nya bisa kita set mau berapa, mau low, mau middle, mau high. Terus juga kopi volumenya dia pakai 45. Kalau menurut gue standarin aja kali ya, jadi 35. Jadi asumsinya semua pakai single espresso gitu teman-teman ya, biar sama rasanya, biar satu kesatuan nih, espresso pakai single espresso semua. Nah ini kita pakai milk volumenya kita tambahin aja teman-teman ya. Bisa jadi mungkin kita pakainya di 45 mungkin atau 50 mungkin. Nah seberapa banyak kita mau pakai si kopinya. Sebenarnya kalau di normalnya cappuccino itu kan sepertiga foam, sepertiga susu, sepertiga kopinya kan. Teorinya kayak gitu tuh teman-teman. Cuman kalau di sini kan kita nggak bisa ukur sepertiganya itu berapa gitu, karena coffee strength-nya ini juga nggak menunjukkan angka pasti gitu. Jadi ini bisa dikira-kira aja berdasarkan nanti identifikasi rasa teman-teman. Kalau menurut gue kayak gitu ya. Kita back, cappuccino-nya udah selesai. Latte macchiato teman-teman. Latte macchiato ini settingnya kurang lebih sama aja teman-teman. Coffee strength-nya bisa kita set, standarnya dia pakai di middle. Kopi volumenya tetap gue mau pakai 35 juga. Terus milk volumenya tambahin ke sini aja. Jadi mungkin ditambahin, karena kalau latte macchiato itu kan foamnya tipis ya. Jadi kita mungkin bisa pakai 30 di milk foamnya. Cuman tetap teman-teman kalian bisa set sendiri sesuai dengan rasa yang mau kalian capai nanti gitu loh, supaya kalian nikmatinnya itu bener-bener ini kopi gue banget nih, kayak gitulah. Kita back. Nah cafe latte sama ya teman-teman ya, dia bisa setting coffee strength, kekuatan kopinya mau di low, middle atau high. Terus juga volume kopinya 45, ini gue bikin standar jadi 35 aja teman-teman, padahal standar pabriknya 45. Terus gue naikin volume susunya jadi 40 gitu teman-teman. Ini cuman gue tuker aja sih, karena gue pengen yang tadi ya gue bilang ya, standar satunya semua pakai single espresso semua kayak gitu teman-teman. Confirm. Hot milk foam. Nah ini milk volume yang mau kita dapetin teman-teman. Misalkan kita mau cuman ngeluarin susu panasnya aja, hot milk foam atau foamnya dari nah misalkan kita cuman mau bikin susu dengan foam yang panas. Nah itu kita mau set dia keluarnya berapa teman-teman, 35 atau sampai mentok mungkin ini berapa ya, kalau sampai mentok dia 120 teman-teman. Kita back, dia nanti normal 35 lagi, back. Nah ini di slide pertama teman-teman, untuk setting menu di slide pertama kita coba tadi setting untuk espresso, double espresso, americano sampai dengan hot milk foam. Kita udah coba setting. Terus di slide kedua kita bisa setting juga nih teman-teman. Di sini ada menunya crema coffee, ristretto, flat white, long coffee, hot milk, hot water, cafe au lait, dan juga a pot coffee. Nah, kita coba ya setting satu-satu lagi ya teman-teman ya. Crema coffee. Crema coffee ini apa sih sebenarnya? Mungkin apa ya, kopi terus kremanya lebih ditebelin kali ya.
Jadi dia sebutannya Crema Coffee. Gue juga kurang tahu nih teman-teman. Cuman volumenya dia itu 70 mili teman-teman. Nah, coffee strength-nya dia pakai tetap di middle teman-teman. Kita back. Ristretto, andalan gue, Ristretto. Gue suka banget sama Ristretto karena dia cukup intens ya teman-teman. Jadi setiap gue bikin latte atau gue mau cobain bikin menu-menu lain, turunan kopi-kopi yang lain tuh, gue selalu pakai Ristretto kebanyakan. Karena dia bisa dapat rasa kopi yang cukup intens teman-teman. Terus sweetness-nya itu dapat banget. Nah, di sini kita bisa set kalau Ristretto dia cuman keluar 25 mili teman-teman. Asumsinya Ristretto itu kan 1:1 ya teman-teman. Jadi kalau dia 25 ya harusnya dia pakai gramasinya 25 juga gitu loh. Cuma nanti kita cek dia pakai gramasi berapa. Kita cek ya, dia pakai gramasinya itu setiap seduh berapa. Untuk gampangnya nanti kita coba cek yang di Ristretto nih. Bener nggak dia pakai 25 juga? Bener nggak 1:1? Atau dia punya standar khusus nih mesin gitu. Kita back dulu. Flat white kurang lebih sama. Flat white ini cuman karena dia pakai Ristretto sih harusnya gitu. Tapi nggak tahu juga ya, karena ini kan settingan dari pabriknya dan menunya bisa tetap kok kita bisa atur sesuai keinginan kok. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman. Nanti kita masih bisa kalibrasi lagi teman-teman. Jadi mudahnya Leo Ricola Tutto ini kita bisa set semuanya mulai dari grand size, mulai dari pakai bubuk kopinya doang sampai dengan menu-menunya ini kita bisa set semuanya teman-teman. Kita back. Long coffee ini mungkin lebih ke long black kali ya. Jadi air panas dicampur dengan kopi. Ya sama lah kopi hitam juga sih sebenarnya, americano, long black, atau yang tadi classic coffee itu sama lah kurang lebih teman-teman ya. Hot milk ya kurang lebih sama, cuman kalau ini nggak ada foamnya. Kalau yang tadi ada foam, hot milk foam. Kalau yang ini cuman susu panasnya aja. Nah terus ada hot water, kita bisa atur waternya mau berapa mili yang keluar. Di sini 155. Terus juga cafe au lait. Cafe au lait ini kalau dilihat dari settingannya, dia itu ada coffee volume ya, terus milk volume, terus juga ada hot water volume. Jadi kayaknya sih kopi, susu ditambahin air panas. Cafe au lait. Nah, kalian bisa set juga nih kalau misalkan kalian ada yang suka menu ini, kalian bisa set, kalian sesuaikan semuanya ya, sesuai dengan resep kalian. Pot coffee. Nah, pot coffee ini juga kalian bisa set kopinya mau pakai berapa, kekuatannya, intensitasnya bisa low, middle atau high. Terus juga coffee volume sama hot water volumenya bisa kalian set semuanya teman-teman. Nah, kurang lebih untuk beverage settingnya kayak gitu ya teman-teman. Dari 16 menu yang bisa kita set, kurang lebih settingnya gampang banget. Tinggal kalian masuk ke menu service setting, terus ke beverage setting, abis itu kalian pilih satu-satu menu yang mau kalian adjust, mau kalian sesuaikan. Semuanya boleh, mau satu-satu yang paling kalian suka boleh, terserah kalian. Dan settingnya gampang banget teman-teman. Tinggal kalian set aja, klik salah satu menunya. Habis itu kalian bisa atur kekuatan kopinya mau berapa, terus juga volume dari kopinya atau susunya mau berapa. Kurang lebih kayak gitu teman-teman, gampang banget. Nah, udah itu aja sih paling yang ada di menunya teman-teman ya. Jadi ada 3 menu ini yang tadi kita udah masuk semuanya. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita coba untuk bikin espresso, ristretto, cappuccino, sama latte. Kita bikin 4 menu, habis itu kita lihat dan kita coba cicipin sedikit gimana rasanya dari mesin kopi Leo Ricola Tutto ini teman-teman. Yuk. Oke teman-teman, susunya gua masukin di jug aja supaya gampang, karena belum ada brand susu yang masuk. Dikali aja, nanti ada yang mau kolaborasi kan. Soalnya waktu itu nggak jadi. Nah, susunya pakai apa? Terserah kalian mau pakai susu UHT, fresh milk. Cuman kalau fresh milk sih kayaknya nggak bisa bertahan lama ya di luar kayak gini teman-teman, kecuali kalian ada tempat pendinginan khusus buat naruh si susunya gitu teman-teman. Nah, coba kita sekarang akan coba bikin menu espresso dulu teman-teman. Ini gue timbang, gue akan pakai gelas kayak gini nih teman-teman. Gue timbang dulu, nanti kurang lebih hasilnya itu sama enggak gitu kan. Tadi kalau kita lihat di menunya espressonya itu kan 35 ya teman-teman ya. Ini bener nggak pakai 35. Kita taruh di bawah sini. Nah ini bisa di adjust ya teman-teman ya, bisa dinaik turunin. Terus kita coba pencet menu espressonya. Bismillah, bikin espresso teman-teman.
Oke, dia udah selesai teman-teman. Ini kalau menurut gue ekstraksinya bagus banget. Lihat kremanya masih di bawah teman-teman. Dan dia tebel banget kremanya teman-teman, nggak pecah. Nice. Ini bagus nih teman-teman kalau menurut gue ya. Terus kita coba timbang. Tadi outputnya itu harusnya 35, tapi di sini berkurang jadi 33,9. Mungkin perlu ada kalibrasi sedikit dari grand size-nya mungkin ya teman-teman ya. Atau kalau memang mau disesuaikan ya, misalkan outputnya 33,9 nih, kita pakai grand size-nya yang sekarang. Nah, kita sesuaikan aja tadi di menunya. Jadi kita pakai 33 juga gitu loh teman-teman. Jadi biar sama outputnya sama settingan menunya itu sama gitu loh. Oke. Kremanya bagus ya teman-teman ya. Dan ini gua aduk-aduk. Dia balik lagi menyatu, tidak pecah teman-teman. Bagus, nice. Nyobainnya sambil bikin aja nih sekarang ya, biar tahu. Bismillah. Oke. Tetap bisa dinikmatin, enak kalau menurut gue. Dan juga ini cocok banget ketika kita coba untuk kita tambahin mungkin es kopi susu, jadi cappuccino, latte, atau mungkin es-esan yang lain. Itu cocok banget teman-teman. Espressonya udah jadi, sekarang kita coba menu berikutnya. Kita coba bikin kopi hitamnya dulu ya teman-teman. Kita coba bikin ristretto-nya dulu, nanti kita sebelah-sebelahin. Nah, ristretto itu kan kalau dipakai di sini 25 ya, di slide kedua. Kita coba bikin, langsung kita pencet ristretto. Nah, dia yang akan keluar outputnya itu sekitar 25 teman-teman, 25 mili. Apakah benar 25 atau kurang lagi teman-teman? Kalau tadi kan 35 kurang sekitar 2 gram ya. Apakah ini juga akan kurang dari 25 yang ditargetkan? Nah, ini masih sesuai standar tadi ya teman-teman ya. Nah, ini bagus banget teman-teman ya. Kremanya bagus, hasil ekstraksinya bagus. Dan coba kita timbang. Hasilnya 20 teman-teman. Jadi lebih berkurang 5 milian lah kurang lebih ya teman-teman ya. Ini kalau kita sandingin nih kiri kanan, ini kita naikin dulu. Nah, kelihatan ya teman-teman bedanya ya. Kayak gini deh. Di tangan kiri gue ada espresso, di tangan kanan ada ristretto teman-teman. Kalau dari volume ya jelas beda ya, karena ini kan 33, terus yang ini cuma 20 gram aja, cuma 20 mili aja teman-teman. Dan kita cobain apakah dia rasanya lebih intens dan lebih sweet. Bismillah. The best sih, ristretto is the best menurut gue. Ini sih gue lebih suka dijadiin latte ya kalau gue gitu. Karena ketika dicampur susu, kopinya itu masih dapet dan masih intens banget. Tapi mau bikin latte gitu. Kalau cappuccino kan intens kopinya tapi intens juga foamnya gitu. Banyak juga foamnya. Jadi gue lebih suka latte. Nah, itu kita udah coba bikin 2 kopi hitam. Dicoba untuk bikin espresso dan juga ristretto. Kalau dari settingan ya, kayaknya masih butuh penyesuaian teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke 2 menu selanjutnya, gue akan coba nih cara gue biasanya untuk ngira-ngira nih berapa kira-kira gramasi yang dipakai sama mesin Leo Ricola Tutto ini. Caranya kayak gimana sih? Kita buka tempat pembuangan ampas kopinya teman-teman. Nah, kita lihat dulu nih ya. Kita buka, cara bukanya gampang banget. Tinggal buka ini. Habis itu dia ada indikator coffee ground tanknya. Itu kebuka, jadi dia nggak bisa dihidupin selama ini masih kebuka. Dan kita ambil coffee groundnya yang udah padat kayak gini. Habis itu kita timbang teman-teman. Ini yang tadi kita pakai untuk ristretto nih teman-teman. Coba kita timbang ya. Kita pair dulu. Dan gue akan coba taruh. Nah ini teman-teman. Ini yang gue pakai untuk ristretto tadi. Dia pakai 23 gram kurang lebih ya. Gram atau mili kurang lebih. Jadi asumsinya dia sekali bikin kopi nih, mesin Leo Ricola Tutto ini, bikin ristretto tadi, itu sekitar 23 gram. Tapi asumsi gua ini akan selalu sama teman-teman. Kenapa? Karena semua biji kopi yang digiling itu tempatnya satu di brew unit itu. Dan dia akan selalu ngeluarin
gramasi yang sama kalau menurut gue. Jadi gue sih cara simple untuk nyari tahu nih, kalau misalkan nggak ada keterangan, cari tahu aja dari pak kopinya yang keluar gitu habis dia ekstraksi. Kurang lebih dia pakai sekitar 23-an. Nah oke teman-teman, ini gue balikin lagi. Nah nanti gue akan coba ngasih tahu juga teman-teman gimana sih caranya ngebersihin unit dari Leorico Latuto ini. Kita taruh di sini, disesuaikan ya tempat keluarnya kopi sama nanti foamnya kan di sini nih. Terus kita tinggal pencet yang pertama kali, kita coba bikin cappuccino dulu ya teman-teman ya. Bismillah, cappuccino yuk. Susunya dulu teman-teman. Susu sama foam ini kayaknya. Nah. Oke, foamnya tebel, mengkilat, dan bagus sih kalau menurut gue. Iya, kopi. Bikin cappuccino. Sekarang ekstrak si kopinya nih teman-teman. Kita geser sedikit supaya lebih di tengah ya dia, tepat di tengah. Oke, kopinya udah mulai keluar dan kita lihat gradasi warnanya bagus banget teman-teman. Ada foam terpisah di atasnya dan juga di bawahnya ada warna hitam dari si kopinya. Oke, cukup pas banget di gelas yang kita pakai sekarang teman-teman. Nah, ini gua ke atasin supaya ngelihatnya lebih enak ya. Bismillah. Hati-hati ya teman-teman karena ini cukup panas. Nah, coba kita lihat tuh layeringnya teman-teman. Layeringnya ini cukup bagus loh. Bagus banget teman-teman kalau menurut gue. Sepertiga susu, sepertiga foam, sepertiga si kopinya. Dan ini adalah cappuccino teman-teman. Sekarang kita coba bikin menu yang kedua ya teman-teman ya. Kita mau coba bikin si cafe latte nya teman-teman. Ini kita kebawahin lagi. Hati-hati karena ini cukup panas airnya sih. Yang keluar dari sini panas. Tapi kalau ininya enggak. Ininya bisa kita pegang. Ininya anti panas ya teman-teman. Kita bisa pegang. Cuma tetap hati-hati karena nanti takutnya khawatir masih ada yang keluar netes. Kena ke tangan kita, itu cukup bahaya juga. Kita coba bikin yang cafe latte nya. Bismillah. Kalau cafe latte, dia keluar espressonya dulu, kopinya dulu, baru nanti susu sama foam ya teman-teman. Dia pakai kopinya sekitar 35, dimana itu kayaknya pakai espresso ya. Nah, terus dia mau narik susu, habis itu bikin foam juga di situ. Nanti kita lihat layeringnya. Sementara untuk cappuccino masih bertahan ya foamnya, layeringnya masih cukup bagus. Ini kopi. Di sebelah ada anak gue lagi nemenin gue bikin video kali ini teman-teman. Bagus ya latte-nya kalau menurut gue. Dari segi visual ini sama persis dengan yang gue bikin biasanya. Pakai mesin yang gue punya ya. Dia nggak layering tapi dia langsung menyatu gitu. Bagus sih kalau menurut gue. Oke, cukup. Aduh, kepenuhannya teman-teman kalau untuk cafe latte ya. Mohon maaf. Ternyata gelas yang gue pakai itu kurang besar teman-teman. Kalau dilihat dari menunya sih ini juga pakai cupnya itu atau gelasnya itu atau cangkirnya yang large ya teman-teman. Jadi ini juga sebagai pembelajaran buat gue dan buat kalian, mungkin dari video ini nanti kalian bisa lebih berhati-hati lagi. Ternyata gue pakai gelas yang kayak gini, cup yang segini itu nggak pas gitu. Tapi ini kan cuman buat review dan cuman gue buat cobain aja. Kalau dari segi visualnya si cafe latte ini cocok dan persis ketika gue bikin latte pada umumnya.
Nah kalau kita lihat dari visualnya teman-teman, untuk ketebalan foam jelas ya, yang kiri itu latte, ketebalan foamnya cuma sekitar 1 cm, 0,5 sampai dengan 1 cm. Dan yang sebelah kanan ketebalan foamnya sekitar 1 sampai dengan 2 cm teman-teman. Dan ini benar-benar cappuccino sesuai dengan ya foamnya, ketebalan foamnya. Oke, untuk mesin ini cukup bagus ya kalau menurut gue, Leo Ricola Tutto ini, karena berdasarkan ekstraksi yang kita dapatkan, kopinya, terus juga menu-menu yang dihadirkan sama mesin Leo Ricola Tutto ini cukup bagus teman-teman. Nah teman-teman, seperti yang tadi gue bahas, ini itu fungsinya nggak cuma buat ngalirin susunya aja dari selang ini keluar ke spout yang ini. Di sini kita bisa atur yang namanya ketebalan foam teman-teman. Ini kita bisa putar, nanti di sini ada indikatornya. Kalau ke kiri itu semakin kecil, semakin halus, semakin sedikit foamnya, ketebalannya ya. Terus kalau semakin ke kanan sampai mentok itu lebih tebal lagi foamnya, kayak gitu kurang lebih teman-teman ya. Dan ini juga gampang banget teman-teman. Kalau mau ngebersih ini tinggal dicopot aja. Dicopot, ini bisa dicopot partnya masing-masing, abis itu kita bersihin nih teman-teman. Nah ketika ini udah dicopot, ini bisa kita copot lagi selangnya semuanya masing-masing, abis itu kita tinggal cuci aja teman-teman biar bersih semuanya. Nah terus kita kalau mau bersihin brew unit, kita harus buka dulu tempat ini. Jadi spout yang buat ngeluarin kopinya kita taruh ke atas dulu. Habis itu kita keluarin tempat pembuangan ampas kopi ini ya teman-teman ya. Kita keluarin aja, langsung ditarik, karena kita harus ngebersihin ini juga. Ampas kopinya kita buang, air sisanya kita buang. Nah ini tempat ampas kopinya teman-teman ya. Kita pencet tombol yang ini, nah dia akan kebuka. Kita baru bisa ngeluarin brew unitnya. Ini brew unitnya nih teman-teman, yang mau kita cuci juga. Jadi ini ngebersihinnya gampang banget. Tinggal kalian copot aja brew unitnya. Di sini ada penandanya yang tombol warna merah ini. Nanti kita tinggal ikutin instruksinya aja, disuruh pencet ke bawah, habis itu nanti kita tarik keluar. Nah ini untuk menguncinya yang warna merah ini teman-teman. Jadi kita tinggal ke bawahin, habis itu kita tarik keluar. Nah kayak gini. Dan ini tinggal dicuci aja dengan air mengalir teman-teman. Jadi gampang banget untuk ngebersihin semua part di mesin Leo Ricola Tutto ini. Coba kita sekarang untuk bersihin si brew unitnya, yuk. Nah ini teman-teman udah kita cuci, ya ini tinggal kita masukin aja. Tempatnya harus sesuai sama yang tadi ya. Gitu nih. Nah udah, asal dia bunyi klek, abis itu udah kepasang. Dan ini kita bisa tutup. Nah udah, kita balikin lagi. Nah tinggal kita masukin tadi tuh tempat ampas kopi keluar sama airnya itu, pembuangannya itu. Ini kita masukin ya. Nah udah, dia bisa normal lagi dipakai teman-teman. Jadi mesin fully automatic Leo Ricola Tutto ini teman-teman, ketika mau hidupin pertama kali atau mau matiin si mesinnya, ketika kita udah selesai pakai, itu dia akan otomatis rinsing. Ini karena gua rasa udah cukup untuk reviewnya, dan durasinya juga udah cukup panjang, daripada kalian males nonton, daripada ke skip videonya, gue bikin segini aja dulu. Dan ini akan gue coba matiin supaya dia juga rinsing otomatis teman-teman. Kita tekan lama aja. Nah, sistem rinsing, please wait. Oke ya, sambil nunggu mesinnya mati teman-teman. Dia udah selesai rinsing. Nih, dia keluar lagi nih milk foam system cleaning. Kalau kalian mau lebih bersih lagi, boleh dipencet confirm aja teman-teman. Habis itu dia biar ngulangin pembersihan sekali lagi. Jadi ketika kita mau matiin itu otomatis group headnya ini, spot keluarnya kopi ini ke dibersihin, di rinsing,
Habis itu spot untuk keluar susunya juga di rinsing teman-teman. Sekarang kita balik ke set awal dan coba kita closing statement. Oke teman-teman, jadi segitu aja video yang bisa gue sampaikan untuk kesempatan kali ini, yaitu kita sudah coba untuk kulik sedikit dan juga review sedikit mesin kopi fully automatic dari Leorico, yaitu Leorico Latuto. Dan buat kalian nih kira-kira yang ada kendala teman-teman untuk mesin-mesin dari Almas atau Leorico, itu sebaiknya teman-teman kalian bisa hubungi ke kontak yang ada di sini. Ini gue taruh di bawah layarnya supaya jelas. Jadi ada beberapa yang komplain, teman-teman yang komplain itu salah sasaran ya, dalam tanda kutip. Mereka itu komplainnya nggak ke bagian after sales tapi ke bagian marketing. Padahal di kartu garansinya kalau kalian mau teliti itu ada nomor kontak after sales ya teman-teman. Jadi di sini dijelaskan di buku manualnya itu ada pusat service center Almas. Ini nomornya gue taruh aja biar jelas. Jadi supaya kalian nggak salah kalau memang mau servis, ada komplain, ada kendala dan lain sebagainya, itu silahkan kalian bisa datang, alamatnya jelas di sini. Nih gue taruh nih alamatnya di sini. Ini alamatnya. Terus kontak personnya ini, jadi supaya kalian nggak salah untuk hubungin tim dari Almas atau Leorico-nya teman-teman. Karena khawatirnya takut responnya lama karena kalian salah hubungin teman-teman. Jadi kan biasanya kontak person itu terbagi ya. Ada yang marketing, ada juga yang service center yang memang layanin khusus untuk segala macam jenis dalam tanda kutip komplain. Mungkin ada kerusakan, mungkin kalian salah pakai, mungkin apapun dan lain sebagainya, maintenance, mau ganti spare part, itu ke service center ya teman-teman, bukan ke nomor marketingnya. Nah teman-teman, untuk harganya sendiri berapa sih si Leorico Latuto ini dibanderolnya? Unitnya ini dibanderol dengan harga 13,9 jutaan aja teman-teman, untuk segala macam fitur kemudahan yang akan kalian dapatkan. Tapi harga segitu masih bisa dapat diskon 2 sampai dengan 3% teman-teman. Caranya kayak gimana? Caranya kalian sering-sering mampir ke marketplace-nya Almas atau juga Instagramnya, terus kalian tungguin tuh, biasanya ada diskon promo-promo program dari si Almas dengan marketplace-nya tersebut teman-teman. Jadi bisa dapat diskon 2 sampai dengan 3%. Oke teman-teman, mungkin sekian video yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah gue bisa ngonten lagi. Dan buat kalian yang baru datang ke channel ini, silahkan subscribe kalau memang channel ini bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang masih setia nontonin channel gue. Dan juga silahkan kalau ada pertanyaan, kritik, saran, komentar, bisa drop aja di kolom komentar. Silahkan tulis. Buat kalian yang mau ketemu gue di sosial media yang lain, yaitu Instagram, gue cuma main di 2 platform, yaitu ya YouTube dan juga Instagram. Silahkan follow gue di Coffee by Hendy. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jangan lupa kopi.